Swastiastu. Hai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Video pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang materi Sabta Timira. Adapun tujuan pembelajaran tentang Sabta Timira. Yang pertama, menguraikan pengertian Sabta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Yang kedua, menguraikan bagian-bagian Sabta Timira. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak perilaku dari Sabta Timira. Sabta Timira dalam diri. Kegelapan dalam diri dalam ajaran Hindu ada 7 macamnya disebut Sabta Timira. Kata Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Sabta yang berarti 7 dan kata Timira yang berarti gelap, suram, atau avidya. Jadi, Sabta Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Ketujuh kegelapan yang terdapat dalam diri manusia merupakan akibat dari avidya atau kegelapan yang kita bawa sejak lahir. Sifat avidya dalam diri yang terus dipupuk dapat menimbulkan berbagai macam tindakan negatif seperti marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri hati, dan suka memfitnah, dan yang lainnya. Jadi, perilaku-perilaku kita yang seperti itu bertentangan dengan ajaran agama. Karena ajaran agama sesungguhnya mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik dan mampu mengendalikan diri dari perilaku-perilaku negatif. Karena manusia sangatlah beruntung terlahir di dunia, diberikan kelebihan dapat membedakan yang baik dan tidak benar, menjadi manusia yang sangat mulia. Nah, itulah anak-anak pengertian dari Sabta Timira, dan semoga anak-anakku bisa memahami pengertian dari Sabta Timira. Setelah membahas pengertian dari Sabta Timira, kita lanjut ke bagian-bagian Sabta Timira. Adapun 7 bagian Sabta Timira. Yang pertama, bagian dari Sabta Timira yaitu surupa atau rupa, yang artinya mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Misalnya, melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, suka membanggakan diri kepada orang karena merasa cantik atau tampan. Yang ketiga, menggunakan kecantikan dan ketampanannya untuk melakukan penipuan. Nah, semoga anak-anak bisa memahami dari contoh-contoh serupa dan bisa menghindari perilaku tersebut. Ya, kita lanjut ke bagian kedua dari Sabta Timira, yaitu dana. Dana yang artinya mabuk karena kekayaan atau harta benda. Contohnya yang pertama itu mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau bisa disebut dengan korupsi. Terus yang kedua, mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Terus yang ketiga, bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lain demi mendapatkan uang yang lebih. Terus yang keempat, contohnya seperti suka berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, anak-anakku bisa melihat
contoh tersebut yang ada pada gambar. Bagian yang ketiga dari bagian Sabta Timira yaitu guna. Guna yang artinya mabuk karena kecerdasan atau ilmu pengetahuan atau kepandaian. Contohnya, kita seharusnya yang memiliki kepandaian harus membagi ilmu kita kepada orang lain supaya lebih berguna. Terus, contoh yang kedua misalnya mencuri data orang lain dengan keahliannya, meretas komputer orang dan digunakan untuk kejahatan. Terus, contoh yang ketiga, menggunakan kepandaiannya untuk menipu atau mengelabui orang lain. Dan contoh yang keempat, menggunakan kepandaiannya untuk mencari-cari alasan yang tidak benar agar dirinya terbebas dari sanksi atau hukuman. Kita lanjut lagi ke bagian dari Sabta Timira yang keempat, yaitu mabuk karena garis keturunan atau kasta, atau juga biasa terlahir dari anak bangsawan dan juga anak pejabat. Contohnya, yang pertama merasa diri anak orang kaya sehingga suka berpoya-poya. Terus contoh yang kedua, merasa diri anak pejabat sehingga suka melanggar aturan. Terus yang ketiga, merasa diri anak seorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang lain. Terus yang keempat, merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakuti orang lain. Ya, mudah-mudahan anak-anakku tidak memiliki sifat seperti itu ya. Lanjut lagi ke bagian Sabta Timira yang kelima, yaitu Yohana. Yohana artinya mabuk karena masa muda atau masa remaja. Nah, di mana masa remaja ini adalah masa ingin mencoba-coba. Seperti contohnya suka berkelahi karena mudah tersinggung, karena merasa diri muda. Terus contoh yang kedua, suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Terus contoh yang ketiga, misalnya suka balapan liar di jalan raya sehingga mengganggu ketentraman orang. Bagian yang keenam dari Sabta Timira yaitu Sura. Sura yang artinya mabuk karena minuman keras dan narkotika atau narkoba. Contohnya seperti suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal yang negatif. Terus contoh yang kedua, menggunakan obat-obat terlarang atau sejenis narkotika. Nah, semoga anak-anakku tidak pernah melakukan atau mencoba minuman keras karena akan dapat mengganggu kesehatan kita. Contoh terakhir dari Sabta Timira atau bagian yang ketujuh dari Sabta Timira yaitu Kasuran. Kasuran yang artinya mabuk karena keberanian atau merasa diri paling sakti. Contohnya, suka mengganggu orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Terus yang kedua, menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Terus contoh yang ketiga, suka melawan orang lain karena merasa diri paling hebat. Terus yang terakhir, contohnya seperti suka berkelahi dengan orang lain karena merasa diri paling hebat, kuat, dan tangguh. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang ada dari contoh Kasuran yang suka berkelahi sehingga mengakibatkan kekacauan. Setelah membahas tentang bagian Sabta Timira, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya tentang dampak perilaku dari Sabta Timira. Dampak serupa. Adapun dampak dari serupa yaitu kita lanjut dulu ke dampak negatifnya.
Dampak negatif yang ditimbulkan jika orang yang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif, sehingga menjadikan dirinya lupa akan kodratnya yang saling menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat. Dan wajah yang cantik bisa juga melecehkan atau merendahkan orang yang memiliki wajah jelek daripada kita. Terus, dampak positif. Wajah yang cantik atau tampan jika diimbangi dengan budi pekerti yang luhur dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Wajah yang cantik atau tampan tersebut lebih mudah juga mendapatkan pekerjaan dan dapat digunakan sebagai misalnya model atau alat promosi wisata, produk-produk kecantikan, pramugari, dan sebagai juga sekretaris. Dampak perilaku dari dana. Dampak negatifnya, contohnya apabila kita mencari uang atau dana, kita seharusnya tidak boleh melakukan dengan jalan adharma seperti korupsi, merampok, mencuri, karena perilaku yang demikian dapat mengakibatkan orang tidak menghormati kita dan menghina orang yang berperilaku demikian, sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman dengan perilaku orang-orang tersebut. Dampak positif yang ditimbulkan oleh dana, contohnya apabila kita memiliki banyak harta atau uang, sepatutnya kita gunakan untuk berdana dunia dengan jujur dan ikhlas, dan untuk membantu orang lain seperti orang miskin, pembangunan sarana umum, menolong korban bencana alam, dan yang lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang demikian menyebabkan orang memuji kita dan memberikan rasa hormat kepada orang tersebut. Selain itu, masyarakat menjadi tentram dan damai. Dampak perilaku dari guna. Dampak negatifnya, contohnya seseorang yang memiliki kepandaian dan membuat hasil karya yang digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti membuat senjata api, membuat bom untuk menyerang orang yang tidak bersalah, membuat kapal laut untuk mencuri, dan lain sebagainya. Perilaku orang yang demikian akan berdampak dengan diberikan sanksi hukuman, serta orang yang dirugikan akan menghina dan menghujatnya. Masyarakat akan mengalami banyak kerugian dari perilaku orang tersebut. Sedangkan dampak positif dari guna yaitu seseorang yang memiliki kepandaian dalam hidupnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak, seperti membuat pesawat, mobil, kereta, dan hasil karya yang lain, dan juga mempergunakan kepandaiannya untuk membantu sesama dan membagi ilmunya. Perilaku orang yang demikian akan memperoleh penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa yang telah dibuatnya di masyarakat luas, dan banyak masyarakat merasa senang akan hasil karya orang tersebut. Dampak perilaku dari kulina. Dampak negatifnya yaitu orang yang sering menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan orang yang status sosialnya tinggi, bahwa orang tuanya sebagai pejabat atau merasa seorang pangeran, maka perilaku orang yang demikian dapat menyebabkan sistem yang ada menjadi tidak sesuai dengan aturan. Hal ini dapat diakibatkan oleh perilaku orang yang menyombongkan keturunannya sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sedangkan dampak positif dari guna yaitu apabila seseorang yang menggunakan kelebihannya untuk membantu dan membangun masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena pengaruh keturunan yang dimilikinya, seperti putra pejabat yang memberikan bantuan dan pembangunan fasilitas umum, dan juga menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang yang membutuhkan, sehingga perilaku yang demikian dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tentram, sehingga berdampak positif pada dirinya.
Selanjutnya, dampak dari perilaku Yohana. Dampak negatifnya. Masa remaja memang masa yang sangat menyenangkan. Namun, janganlah melakukan perilaku-perilaku negatif seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, ikut tawuran, malas-malasan, serta yang lain. Perilaku yang demikian akan membawa dampak yang negatif pada diri dan lingkungan sekitar. Dampak dalam diri menjadi orang yang tidak mampu berpikir jernih, sedang dampak untuk lingkungan seperti masyarakat akan was-was bila berdekatan. Sedangkan dampak positif dari Yohana yaitu masa remaja merupakan masa yang paling produktif dalam kehidupan ini. Pada masa remaja, seseorang akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas kemampuan pada umumnya. Pada masa remaja, gunakanlah untuk berkreasi dan melakukan hal-hal yang positif sehingga lingkungan sekitar merasakan perbuatan yang kita lakukan. Perilaku yang demikian dapat memberikan manfaat pada masyarakat tempat tinggalnya. Selanjutnya, dampak dari perilaku suram. Dampak negatifnya yaitu minuman keras yang memiliki kadar alkohol yang tinggi dapat menyebabkan seseorang yang meminumnya menjadi tidak mampu mengontrol dirinya. Orang yang sedang mabuk dapat melakukan hal-hal yang negatif seperti tawuran, membuat keributan yang mengganggu masyarakat. Terus, dampak positif dari suram yaitu minuman keras seperti arak, tuak banyak digunakan untuk upacara agama, khususnya untuk para makhluk yang lebih rendah dari makhluk manusia seperti minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisir bakteri-bakteri yang mengganggu. Dan juga dampak positifnya yaitu bisa menciptakan kerukunan yang baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Dampak dari perilaku kasuran. Dampak negatifnya yaitu memiliki keberanian sangat berguna bagi kita. Namun, keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat tidak baik seperti berani pada orang tua, kepada pemerintah, kepada penegak hukum, dan yang lainnya. Perilaku yang tidak memperdulikan orang lain dapat bermanfaat tidak baik pada diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan dampak positif dari kasuran yaitu apabila kita memiliki keberanian, kita harus selalu menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang, seperti berani mengutarakan pendapat, kritikan, dan masukan. Keberanian yang dimiliki seseorang jika dimanfaatkan untuk kebaikan dapat bermanfaat positif pada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, sabta Tihira akan berdampak negatif jika diarahkan untuk merendahkan orang lain sehingga mengakibatkan permusuhan, sedangkan jika diarahkan ke arah yang positif maka akan menjadi hidup bahagia dan rukun. Itulah pembahasan dari Sabta Tihira, bagian-bagian Sabta Tihira dan dampak yang ditimbulkan oleh Sabta Tihira. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna